Kita semua tahu kalau Jepang itu negara yang serba teratur. Tapi, pernah kepikiran nggak ada sisi dari sistem medis mereka yang jarang banget dibicarakan? Hari ini kita akan bongkar salah satunya, yaitu soal tes HIV yang bisa terjadi dalam situasi yang mungkin nggak pernah kita duga. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya, yang mungkin kedengarannya agak mustahil ya. Apa iya kita bisa dites HIV di rumah sakit tanpa kita tahu? Jawabannya ternyata nggak sesimpel ya atau tidak. Jauh lebih kompleks dari itu. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang bikin penasaran, penting banget buat kita paham dulu aturan mainnya. Dalam kondisi normal, gimana sih seharusnya prosedur tes HIV di Jepang itu dijalankan? Jadi, dalam skenario-skenario ini, entah itu karena ada dugaan penyakit menular seksual, mau donor darah, atau bahkan atas permintaan kita sendiri, aturannya tuh jelas banget dan nggak bisa ditawar. Pihak medis wajib minta persetujuan kita. Ini adalah fondasi dari hak pasien. Nah, sekarang kita masuk ke area abu-abunya. Situasi di mana aturan standar tadi ternyata punya beberapa pengecualian yang penting dan yang lebih mengejutkan lagi, legal. Ini dia, salah satu contoh yang paling umum terjadi. Mungkin kita cuma dengar kalimat, oke, kita lakukan pemeriksaan infeksi rutin ya sebelum operasi. Kita setuju karena kedengarannya standar. Padahal, tanpa kita sadari, tes HIV itu seringkali sudah termasuk di dalam paket pemeriksaan rutin itu. Sekarang, coba bayangin skenario yang lebih dramatis. Ada pasien korban kecelakaan parah, tiba di UGD dalam keadaan nggak sadar, pendarahan hebat. Tim medis harus gerak cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Situasi kayak gini langsung memunculkan dilema etis yang luar biasa berat buat tim medis. Di satu sisi ada hak pasien untuk memberikan persetujuan. Di sisi lain ada keselamatan para dokter dan perawat yang mungkin aja terpapar darah pasien. Jadi, keselamatan siapa yang jadi prioritas? Nah, protokol ini nunjukin betapa gentingnya situasi seperti ini. Bayangin, ada perawat yang nggak sengaja ketusuk jarum suntik bekas pakai pasien. Mereka nggak punya waktu buat nunggu pasien sadar atau cari keluarganya untuk minta izin tes. Pengobatan pencegahan harus dimulai dalam hitungan jam, supaya efektif. Ini benar-benar kejar-kejaran sama waktu. Dan ternyata, prinsip yang sama juga berlaku di situasi-situasi kritis lainnya. Misalnya, untuk kepentingan data kesehatan publik saat pemeriksaan postmortem, atau untuk screening organ sebelum transplantasi. Fokusnya bukan lagi pada si pasien, tapi pada keselamatan orang lain atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, loh, kok bisa gitu? Apa ini legal? Jawabannya, iya. Dan sekarang kita akan bedah kenapa pengecualian ini diizinkan secara hukum. Kuncinya ada di satu konsep hukum yang disebut kedaruratan mendesak. Gampangnya gini, prinsip ini bilang kalau dalam situasi yang sangat genting, kita boleh melakukan sesuatu yang biasanya dilarang demi mencegah bahaya yang jauh lebih besar. Dalam kasus ini, bahaya yang lebih besar itu adalah penyebaran infeksi. Jadi, ini bukan sekedar kebijakan internal rumah sakit atau celah hukum ya. Praktek ini benar-benar didukung oleh beberapa undang-undang di Jepang, mulai dari UU Pengendalian Infeksi sampai UU Dokter. Semuanya dirancang untuk mengelola krisis kesehatan di lingkungan medis. Pada akhirnya, inilah inti permasalahannya. Dunia medis itu ibarat berjalan di atas seutas tali. Di satu sisi ada hak dan privasi individu. Di sisi lain ada tanggung jawab besar untuk melindungi keselamatan banyak orang. Ini adalah tarik-menarik yang terjadi setiap hari di rumah sakit. Oke, setelah kita bahas semua skenario dan dasar hukumnya, mungkin agak sedikit membingungkan. Biar lebih jelas, ayo kita rangkum poin-poin terpenting yang wajib kita tahu. Kalau kita perhatikan polanya jelas banget kan? Untuk screening praoperasi, persetujuannya itu sifatnya tersirat atau gabungan. Nah, kalau sudah masuk situasi darurat seperti pasien tidak sadar atau ada staf yang tertusuk jarum, persetujuan ditiadakan demi keselamatan. Tapi yang pasti, pemberitahuan hasil tes itu akan selalu diberikan, meskipun waktunya bisa berbeda-beda. Dan ini poin yang paling krusial, yang nggak bisa ditawar sama sekali. Kalau hasil tesnya ternyata positif, pasien selalu dan pasti akan diberitahu. Kerahasiaan memang penting, tapi kewajiban untuk memberitahukan hasil positif itu mutlak, karena ini menyangkut langkah pengobatan selanjutnya. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang mungkin nggak ada jawaban pastinya. Sistem medis Jepang sudah menarik sebuah garis batas berdasarkan prinsip kedaruratan mendesak. Tapi pertanyaannya, apakah garis itu sudah ditarik di tempat yang tepat? Ini adalah perdebatan yang akan terus ada di jantung etika kedokteran modern.